Sebelum turunnya Adam alaihi salam mendarat di muka bumi ini, planet ini hampir keseluruhannya adalah lautan dan terlalu sedikit daratannya. Dan ketika itulah mayoriti penghuni-penghuni bumi yang berkuasa dan maju memerintah dari dasar laut. Dan yang di darat hanyalah kaum bangsa primitif ketika itu selain Ifrit. Mari kita kenali para pemimpin yang memerintah kerajaan laut sebelum kehadiran Khalifah baru muka bumi Adam. Selain pemerintah Atalan, yaitu Raja Agung Pasidun yang sangat dikenali serata dunia sebagai pemerintah laut yang agung. Terdapat kerajaan laut lain di serata dunia. Salsilah Ibu Ratu Kidul sejak permulaan, dikepalai oleh Ratu Bilqis atau permaisuri Nabi Sulaiman alaihi salam, dari bangsa siluman Azrak. Beliau bagian kepala tertinggi yang mengepalai semua Ratu Kidul yang ada. Usia Ratu Bilqis dikatakan sangat lama. Malah beliau dikatakan wujud sebelum manusia. Secara fakta, Ratu Kidul adalah penguasa laut yang sangat terkenal dan digeruni di Nusantara hingga Lautan Pasifik dan Hindi. Secara garis kepemimpinan, Ratu Kidul yang sering disebut masyarakat terutama dari sekitar Kepulauan Nusantara di sini, bukanlah status nama atau nama pribadi, tapi gelaran sebagai penguasa dari sifat mulukul ardi. Seperti orang sering mengatakan sultan atau maharaja, bukan simbolis nama orang, tapi lebih disudutkan pada gelaran kebangsawanan. Di bawahnya bernama Ratu Alam Azrak, yang mengepalai Laut Merah. Beliau tangan kanan Ratu Bilqis. Sebawahnya dinamakan Ratu Samudra, mengepalai Lautan Pasifik dan India. Di bawahnya lagi bernama Ratu Naga Biru, mengepalai dasar laut terdalam. Ratu Naga Biru akan menampakkan kewujudannya setiap kali tercetusnya dasar gunung, kawah, dan tsunami. Di bawahnya lagi adik-beradik Ratu Laut Nusantara. Di sini banyak pemimpin, di antaranya Dewi Nawang Wulan, yang mengepalai Lautan Jawa Timur dan Mayang Sari yang mengepalai Lautan Semenanjung Emas, Laut China Selatan. Dewi Nyai Blorong, penguasa Lautan Jawa Barat. Dewi Fatimah, anak dari Prabu Demak Bintoro, yang dinikahi oleh Prabu Siliwangi, mengepalai Laut Yogya. Dewi Keton, mengepalai Laut Banda. Dewi Sekar Arum dan Sekar Kuning, mengepalai Laut Andaman dan sekitarnya. Dewi Selaasih atau Kedasih, mengepalai Laut Jakarta. Selain Raja Baruna yang menguasai Lautan Flores hingga ke selatan Lautan Hindi. Secara pandangan umum Ibu Ratu Kidul, atau Ratu Penguasa Laut Selatan, dari pandangan luar Nusantara, yang mengatakan, bumi Nusantara adalah tanah para dewa, karena kawasan Nusantara mempunyai begitu banyak kerajaan laut dan pemerintahnya dari keturunan Ratu Bilqis yang merupakan ratu dari semua ratu bangsa Ahlus Simar. Turun di zaman ketauhidan yang digelar Ratu Kidul Hizib Azrak atau Ratu Segala Ratu. Beliau menguasai laut dari Lautan Teluk Aden, hingga ke Lautan Pesisir Afrika dan sekitarnya. Dan merupakan musuh kepada penguasa agung Lautan Atlantik Raja Agung Pasidun. Ratu Naga Biru. Beliau salah satu ratu darjat tertinggi dari kalangan penguasa laut Nusantara. Ratu Naga Biru salah satu dari guru semua ratu pantai selatan yang ada di Nusantara. Beliau dikatakan menikahi Raja Baruna demi memiliki Makara, raksasa laut milik Raja Baruna demi meluaskan pengaruhnya. Kerajaan di bawah pimpinan Ratu Naga Biru terletak di dasar laut paling dalam, di Lautan Pasifik yaitu Mariana Trench, tidak jauh dari Kepulauan Filipina. Dewi Nawang Wulan atau lebih terkenal dengan gelaran Nyi Roro Kidul merupakan pemerintah Laut Jawa. Sangat dihormati oleh masyarakat Jawa, karena Nawang Wulan merupakan sekutu atau kekasih kepada Raja Sunda Kerajaan Pajajaran. Dikatakan juga mempunyai hubungan rapat dengan Sunan Kalijaga. Dewi Nawang Wulan sering berpakaian sutra hijau dan juga pernah menghadiahkan Trisula Sakti Nagari miliknya, yang diperbuat dari emas kepada pemerintah Sriwijaya dan kemudiannya jatuh ke tangan Majapahit, dan beberapa kali coba dirampas tentara asing seperti dari Mongol dan Belanda tetapi gagal. Dewi Mayang Sari adik Nawang Wulan, penguasa Laut Semenanjung, memiliki perwatakan lembut dan mempunyai 7 puteri kembar, juga diberi gelaran Ratu Penjejak Angin. Nawang Sari memerintah kerajaan kecil yang tidak mengganggu dunia manusia.
Amat jarang sekali manusia dikatakan pernah menemuinya. Sering menunggang ikan gergasi. Nawang Sari dikatakan sering membantu para nelayan yang lemas. Hingga para nelayan sering membacakan mantra khas. Dalam penyembahannya yaitu ulik mayang. Nyai Blorong. Kekanda kepada Nawang Wulan dan Mayang Sari. Pemerintah Laut Jawa Barat. Memiliki perawatakan gelap dan sangat kejam. Memiliki fisikal reptilian separa ular. Nyai Blorong mengetuai bala tentara lautnya. Bukan sahaja menyerang erajaan-erajaan laut lain, malah kerajaan jin di daratan dan menjadikan manusia sebagai korban santapannya. Dewi Samudra merupakan penguasa lautan Hindi yang juga merupakan sekutu kepada Nyai Blorong. Memiliki kerajaan yang sangat luas setanding dengan kerajaan laut Raja Agung Pasidun. Memerintah sebuah kerajaan maju dengan ratusan piramid bawah laut. Dewi Samudra juga dikenali dengan gelaran Dewi Naga Selatan dan sebagai nama dari masyarakat Hindu, Sumeria dan Parsi. Sangat digeruni para pelayar dan lanun karena mampu menyeru raksasa laut. Menyerupai sotong gergasi menyerang siapa saja yang melintasi jajahannya tanpa menyembahkan korban. Ratu Alam Azrak merupakan orang kanan Ratu Bilqis yang memerintah Laut Merah. Ratu pertama dari bangsa laut yang memeluk Islam dan sangat rapat dengan kerajaan Daud dan Sulaiman alaihi salam. Rakyatnya terdiri dari kalangan makhluk duyung yang memiliki perwatakan jelita. Kerajaan Ratu Azrak sering membantu meluaskan pengaruh Sulaiman alaihi salam di alam lautan. Inilah susunan alam, bumi, tercipta bagi manusia dan jin, serta bangsa lainnya. Bumi tercipta 7 lapis astral, hijab dan mempunyai 70 alam yang berbeza sampai ke tingkat alam kubur. Dan dalam beribadah, hanya manusia, jin, serta bangsa malaikat yang ibadahnya sama. Semua makhluk kun, naga besar, akan bermunculan seiring zaman akhir mulai terbuka. Alam keempat disebut Azrak. Alam ini dikepalai oleh istri Nabi Sulaiman alaihi salam, yaitu Ratu Bilqis. Alam kelima disebut Syayatin atau Syatan. Alam ini disebut alam penghancur jin dan manusia. Adapun alam seterusnya dihuni oleh bangsa wali yang sudah wafat maupun belum, yaitu alam bari dan alam turobi. Alam di atasnya lagi dihuni para nabi dan malaikat serta seterusnya. Jadi salah besar jika kita berpikir bahwa apapun bangsa halus itu disebut bangsa jin. Sebab masih banyak alam lain yang kita tidak paham. Seperti ucapannya Imam Ibnu Salam. Sesungguhnya alam yang ada di seluruh alam jagat ini mempunyai 600 alam yang berbeda. Dan semua terpenghuni dengan makhluknya dengan sifat berbeda pula. Namun alam yang paling mulia di hadapan Allah adalah alam manusia, dunia. Sebab alam dunia tempatnya darjat dan alam mulia pula terlahir adanya para nabi dan Rasulullah.